di punggung. Rasanya udah ada Iya, punggung memang uh, sakit sekali di kaki. tapi ini sumbernya dari punggung tadi. Oke ya. Menurut dokter kelebihan berat badan overweightnya sekali, jadi kaki saya nggak kuat. Oh. Apa punya varises Mbak Susi? Ya. Ini Pak dokternya yang ngecek. Nah, itu berarti kan bukan. Oke ya, kita doakan itu bisa itu ya. Jadi nanti diurut dari lutut ke bawah Mbak ya, dorong ke bawah. Oke. Diurut sendiri, didorong. Sihir, perbandingan dengan sihir. Keluaran 7 ayat 9 sampai 13. Oke ya, saya bacakan. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah sesuatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Kalau yang dari Musa, ini adalah dari Tuhan, jelas, yang Tuhan yang nyuruh. Ya, lemparkan tongkat itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah terus ayat 10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Ayat 11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita lihat dari sisi ini, dari pelajaran ini kita bisa lihat antara mujizat yang dari Tuhan dan sihir. Ya, sihir. Nah, kelihatannya hampir sama-sama melemparkan tongkat terus sama-sama menjadi ular. Ya, hampir sama. Tapi ya apa yang kita lihat coba, apabila Firaun berkata tunjukkanlah mujizat, nah ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Jadi cuma Tuhan memerintahkan cuma untuk melemparkan tongkatnya, terus akhirnya menjadi ular. Jadi sepenuhnya Tuhan yang bekerja. Ya, tetapi ketika Firaun mengundang para ahli, orang berilmu, ya, dan ahli-ahli sihir, dikatakan di sini ayat 11, kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun artinya semuanya ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi perlu pakai mantra-mantra, sedangkan mujizat ini enggak pakai embel-embel lain gitu. Cuma khusus dengan kuasa Tuhan gitu ya. Tapi kalau yang lain pakai mantra, pakai syarat-syarat sihir, itu pakai syarat-syarat gitu ya, pakai mantra-mantra. Nah, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular.
hampir sama kan, jadi sama-sama melempar tongkat dan sama-sama menjadi ular. Nah, tetapi di sini ada yang membedakan. Nah, ini tetapi tongkat Harun menelan ular-ular yang dari tongkat-tongkat tukang sihir ini. Artinya mukjizat itu nggak bisa ditiru. Mukjizat dari Tuhan itu nggak bisa ditiru secara persis, itu nggak bisa. Ya, pasti ada perbedaan, gitu ya. Nah ini, jadi kita perlu lihat. Nah terus gini, kalau di keluarga misalnya, di keluarga kira-kira ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, kita harus tahu ciri-cirinya, karena banyak orang yang nggak tahu. Dipikir ini biasa, tetapi ternyata ada sesuatu gitu. Ini yang pernah saya lihat di Madura. Di Madura ini ada satu kisah ya di sana. Ini sama-sama saudara seperguruan gitu, karena sama-sama cari ilmu gitu kan. Nah terus ternyata dua orang laki-laki ini ya, tunggal satu perguruan ini sama-sama mencintai satu orang gadis itu, berebut gitu, bersaing. Nah terus setelah mereka sudah nikah, bahkan sudah tua lah, bisa dibilang sudah anak-anak, sudah ini banyak. Nah ternyata yang satu ini tidak membiarkan ini kakak seperguruannya ini mendapatkan wanita yang menjadi idaman mereka. Padahal ini sama-sama sudah menikah ini. Nah tiba-tiba ini dikirim santet, dikirim tenungan atau mantra. Nah terus keluarga ini yang tadinya ini damai-damai saja tiba-tiba bertengkar gitu. Muka dari perempuan ini aneh gitu. Wajah dari yang perempuan ini kok aneh gitu. Nah ini yang perlu kita tahu ciri-cirinya. Yang pertama nggak ada apa-apa, yang tadinya harmonis, yang tadinya hubungannya baik-baik saja, tiba-tiba terjadi satu perpecahan begitu saja gitu. Nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba bertengkar, wajahnya bisa beda gitu. Nah ini terus akhirnya karena ini sama-sama orang sakti, maka yang punya istri diganggu ini kan bisa tahu ternyata ini ada roh jin seperti genderuwo itu modelnya, karena orangnya berambut berbulu semua, ini dikirim ke keluarga ini. Tapi karena dia juga berilmu, berusaha untuk melepaskan istrinya ini dari kuasa jin ini. Nah tapi akhirnya ya singkat cerita akhirnya berantem fisik gitu, main carok di sana. Nah, ini makanya perlu kita tahu, kadang-kadang kalau sudah suami istri tahu-tahu berantem padahal nggak ada apa-apa. Yang masih muda ini tahu-tahu pacaran berantem padahal cuma lewat telepon kok bisa berantem. Nah ya kan, bisa bertengkar di telepon. Nah ini bisa jadi ada sesuatu gitu. Memang ada sesuatu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah jadi kita jangan langsung berpikiran negatif dulu gitu. Jangan berpikiran negatif, karena mungkin ada campur tangan roh lain yang membuat tiba-tiba orang ini hatinya gusar, hatinya marah gitu ya, nggak tahu sebabnya kadang-kadang ya. Nah cara kerjanya yaitu, karena namanya sihir ini kan pakai roh setan, pakai jin ya, pakai jin. Nah cara kerjanya sihir yang di Mesir tadi kan sihirnya canggih itu, nggak perlu lama-lama itu, langsung pakai tongkat lempar aja jadi ular, ya kan? Nah kalau model orang santetnya orang Jawa beda lagi, pakai peralatan, ya kan? Nah ada yang pakai teluh itu pakai
itu pakai apa namanya, boneka. Terus ada yang tanam telur. Nah, kalau untuk merusakkan hubungan keluarga, terus untuk apa namanya, membuat suasana tidak enak, bisa bikin mati orang, itu kadang-kadang nanam sesuatu. Ada yang gini, dulu di tempat kami di Jawa Tengah ada mbah-mbah. Yang pakai baju, Pak. Ya, gimana, Mbak? Pakai bajunya orang yang mau disantet itu. Nah, lewat medianya macam-macam, bisa foto, bisa baju, bisa diambil rambut. Jadi hati-hati kalau ada orang minta rambut. Nah, ini mungkin bukan tes DNA ini. Kadang-kadang ada yang aneh itu, nyari-nyari tempat sisiran kan, rambut rontokan dicari. Ya. Nah, ini bisa lewat itu, lewat foto bisa. Itu yang pernah kita layani dukun mantan warok itu, badan panas semua. Ternyata setelah kita layani, kita doakan, fotonya ini dipanggang di kayak sate itu, dipanggang. Seluruh badan panas semua. Gitu. Terus juga bisa dikirim namanya roh ketakutan. Roh ketakutan. Jadi ini warok itu kan pemberani, ya kan, nggak ada yang ditakuti, malah dia yang bikin takut orang. Tapi waktu sakit itu dia ketakutan. Sore itu jam 4, jam 5, ini pintu jendela sudah ditutup semua, pokoknya langsung tiarap di rumah. Nah, itu roh ketakutan yang dikirim. Nah, jadi kalau ada orang yang punya ketakutan terlalu berlebihan, mungkin bisa jadi ada serangan semacam itu. Ya nggak pasti, tapi bisa jadi gitu kan. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kenali ciri-cirinya. Ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang punya pengalaman pribadi yang seperti ini. Pernah dikirim suara diar gitu enggak? Pak Kris mungkin pernah ngalami, Pak Kris. Ya, jadi kita perlu tahu cara kerjanya. Orang ini, sihir ini semacam apa sih itu? Karena apa namanya, orang Jawa, orang Indonesia terutama itu, ada namanya istilah-istilah ilmu putih, ilmu hitam gitu kan. Nah, sebenarnya seperti apa? Nah, terus sihir ini semacam apa? Nanti di Eropa, di Barat itu juga ada kenal sihir hitam dan sihir putih. Ya kan? Namanya sihir. Nah, terus sihir itu apa sih? Nah, ini. Jadi sebenarnya sihir adalah satu kemampuan. Jadi nggak mesti jahat semua memang. Ada satu kemampuan yang dibantu oleh roh lain atau yang disebut jin, ya kan. Kalau kita tahunya jin, pokoknya ada roh lain yang bantu. Kalau di luar negeri kan kenalnya ada peri, ada apa gitu kan. Nah, ini ada roh sihir itu ya. Nah, ini. Jadi ada satu kemampuan khusus orang itu. Nah, tapi dibantu oleh roh lain. Nah, beda lagi dengan namanya kuasa yang menyatakan mujizat tapi melalui pengurapan. Melalui pengurapan ini bertolak belakang itu. Nah, kalau melalui pengurapan ini jelas dari Tuhan sendiri. Dan arti dari kata pengurapan ini kan kalau dulu pengurapan kan pakai minyak. Jadi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan, itu disiram pakai minyak gitu, dicurahkan minyak. Nah, tapi minyaknya secara khusus, bukan minyak sembarangan, itu ada rempah-rempahnya jadi wangi gitu kan. Nah, terus kalau yang di Perjanjian Baru, nah diurapi, artinya ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi ya, seperti minyak ya kan. Tapi ini roh, dari roh.
ya mengalir ke kita, memenuhi kita. Jadi kalau ada orang yang dipenuhi roh, ini yang dikhususkan bagi Tuhan, diurapi oleh Tuhan, itu artinya dikhususkan bagi Tuhan, gitu ya. Nah ini, jadi ada perbedaannya. Itu. Nah terus cara kerjanya pengurapan ini jelas beda, caranya beda, cara beda dengan sihir tadi. Nah terus bagaimana cara mematahkan sihir itu? Ya, mematahkan sihir. Nah gini, banyak hal yang misalnya ini Bu Rio ya, ini kan sering sekali kena itu, sering kena. Nah tahu enggak kenapa kok gampang kena? Kurang doanya Pak. Itu salah satunya. Tapi ada satu hal, kalau sakit dikit gitu biasanya kepikiran langsung gini, jangan-jangan ini mulai ada yang nyerang lagi nih. Kepikiran gitu enggak? Kalau Pak udah mulai, kalau kumat gitu saya bawa dalam doa dan saya berusaha fokus ke Tuhan, bukan ke sihir itu. Ya, tapi paling tidak kan kepikiran. Jadi misalnya kambuh sakitnya, pemikiran kita mulai arahnya ke situ, ya, ke arah sihirnya. Nah, jadi itu yang membuat gampang kena itu. Nah, karena gini, berpikirnya itu selalu pusing sedikit, wah ini kena santet nih. Terus sakit perut sedikit, wah santet ini. Nah itu ya, ya kita memang harus waspada, tapi nggak selamanya sakit itu dari situ gitu, ya kan. Nah terus saya mulai bukakan yang itu. Jadi ada beberapa jenis santet ini kan, namanya santet atau sihir ini sengaja dikirim seseorang, dikirim ya lain ya. Tapi yang sering dia alami bukan dikirim orang, itu memang roh penghuni, roh di mana dia lewat habis mendoakan orang tiba-tiba kena ke dia serangan balik, itu kan bukan santet namanya. Ya. Nah, ini karena kita pas kosong jalan di tempat angker itu biasa ada yang ikut, dan itu pun bisa bikin orang sakit gitu. Ya kan? Nah, kalau doanya salah, karena doa ini kan harus tepat, misalnya ngomong roh tenung, santet, itu jelas itu. Kalau kita benar-benar kena santet ya perkataan kita seperti itu, aku patahkan dalam nama Yesus, ya kena, ya kan, bisa patah. Tapi kalau roh ini bukan dikirim orang, terus kita ngomongnya ini roh santet tenung, enggak sembuh-sembuh, karena tidak tepat sasaran. Gitu ya, nggak tepat sasaran. Nah ini jadi perlu waktu doa ini harus tepat. Nah supaya tepat kita juga harus belajar untuk jeli, untuk menilai, untuk lihatnya ini benar-benar kiriman santet atau sihir atau bukan gitu. Atau jangan-jangan cuma roh yang ngikut aja gitu, gitu ya. Soalnya ada yang cuma gini, misalnya kayak kesurupan terus ada yang namanya cuma ketempelan gitu. Apa ya istilahnya itu? Ketempelan. Jadi cuma ngikut aja, cuma nggak sampai kerasukan gitu. Pernah dengar istilah ini enggak? Ketempelan gitu. Ya kan? Tapi orangnya nggak sampai kerasukan loh, bener-bener diikuti setan tapi nggak sampai kerasukan. Tapi bisa sakit Pak ya? Bisa. Kadang-kadang nggak sakit tapi cuma badan kok rasanya berat banget gitu, kayak gendong sesuatu, sampai yang orang sampai bungkuk-bungkuk itu kan bisa. Nah terus malam kemarin itu ada yang datang punggungnya sakit punggung sudah berapa tahun itu, 7 tahun katanya, 7 tahun ya. Awalnya kelihatannya sederhana saja, cuma jatuh gitu, jatuhnya terduduk, itu kan secara kedokteran juga masuk akal, jatuh terduduk bisa patah di bagian ekornya gitu kan, atau meleset gitu.
Nah, tapi ternyata di dalam roh kita lihat di pinggang itu ada apa namanya, sesuatu hitam itu. Nah, terus saya bilang ini bukan rohnya yang ngikut, ini sekedar pengaruhnya yang ngikut. Jadi beda, kayak apa, sesuatu yang ngikut ini cuma pengaruhnya aja, kutuknya. Nah, jadi kadang-kadang ketemu jin atau itu disentuh aja kita bisa tahu-tahu demam gitu. Kalau yang tidak kuat imannya ya kan. Nah ini. Oke ya, mungkin ada yang mau nanya, silahkan biar tahu paham caranya ya. Ada yang belum Saya dipaham. Pak mau tanya. Oke. Untuk membedakan, untuk bisa kita lebih peka lagi, terus untuk membedakan bahwa itu roh santet sama roh yang maksudnya kita melepaskan doa perangan di situ, terus tiba-tiba di situ ada roh terus ngikutin kita, itu gimana Pak caranya untuk membedakan untuk melibatkan kepekaan yang lebih lagi supaya kita itu bisa membedakan roh apa sih yang dalam diri kita ini yang ganggu gitu, misalnya punggung sakit kayak apa segala macam itu kan kadang-kadang sembuh kan, ngerasa sesuatu gitu kan, jadi kan ini santet apa bukan gitu. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri sih ada yang ngomong ada sesuatu gitu, tapi saya memang nggak gitu, nggak ada gitu dalam nama Tuhan, tidak ada gitu. Ya dia dan siapapun itu misalnya ada gitu, saya nggak ada. Tapi kalau nggak ada, tapi kok sakit ya masih ngerasain gitu, kayak si ada ini gitu. Jadi kan kadang-kadang kita juga melakukan beberapa sendiri gitu, tapi kan nggak bisa bener santet apa bukan sih ini roh yang mungkin tadi saya doa di sana terus ya ini kayak kita apa gimana, itu gimana Pak? Mungkin ada kayak rasa-rasa yang begitu ya, gimana gitu. Ini nggak apa-apa untuk perangan ada. Oke ya. Kalau santet ini kan biasanya nyerang dengan mengirimkan benda atau sesuatu pokoknya yang dimasukkan ke tubuh kita. Jadi rasanya jelas beda itu. Ya, beda dengan yang cuma ketempelan tadi. Nah, jadi terus waktunya santet ini kan nggak sembarangan juga nyerangnya. Nggak sewaktu-waktu gitu. Ya kan? Nah, biasanya waktu-waktunya ada waktu khusus, waktu tertentu. Misalnya hari apa gitu, hari Jumat, Selasa Kliwon, itu terus. Pokoknya tiap Jumat kok kayak gini terus. Nah, itu ya. Itu dari waktunya bisa kita lihat. Nah, terus kalau yang ketempelan, maksudnya yang benar-benar diikuti setan, ada sakit, tapi secara terus-menerus ini bertahun-tahun kok nggak sembuh-sembuh misalnya. Nggak sembuh-sembuh. Nah, itu ya. Nah, ini jadi ada sedikit perbedaan. Tetap pasti beda itu. Nah, dari waktunya, hari-hari tertentu, jam-jamnya tertentu. Nah, itu santet itu kayak gitu. Jam-jamnya juga tertentu. Karena dia ngincernya itu biasanya waktu tidur. Kalau yang santet yang dikirim telur busuk misalnya, dikirimnya itu pas orang itu lengah tidur. Berarti di atas jam 10 malam biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau pakai boneka kan nggak perlu ini. Waktu tidur, waktu melek sama itu bisa itu. Bahkan berhadapan langsung kadang-kadang bisa. Gitu. Tapi kalau yang ngirim satu benda itu biasanya waktu-waktunya tertentu dan ada bunyi diar. Sebenarnya yang bahaya ini malah yang tidak bunyi ya, cuma biasanya orang lihatnya kayak apa, bola api itu langsung masuk ke rumah itu.
Kalau nggak bunyi sama sekali, tahu-tahu malah besok mati gitu. Nah, kalau bunyi ada ledakan itu biasanya nabrak sesuatu, jadi malah nggak kena langsung ke orangnya. Itu kita coba yang punya pergumulan pribadi, kalau belum kita sebutkan atau ini doa secara pribadi, saya akan bantu, kita semua akan aminkan ya. Oke, yang punya pergumulan pribadi ya, sebelum kita akhiri ya. Oke, angkat tangan kalian masing-masing, angkat hati di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan masalah kami secara pribadi masing-masing di dalam keluarga kami, soal keuangan kami, soal anak, soal istri, soal suami. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dan yang berkekurangan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Bukakan di dalam nama Yesus. Dan bagi yang berusaha, pengusaha atau yang bekerja, yang mengalami kebangkrutan, kegagalan saat ini, karya Tuhan akan memulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan dalam nama Yesus. Dan yang saat ini di dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, kuasa Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kebingungan, kebimbangan, di dalam pikiran yang bingung, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan keteguhan hati, berikan roh yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya mulai bulan ini akan terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami. Baik di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ada terobosan-terobosan baru dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan, semua yang tergabung dalam tim doa ini, atau yang menyaksikannya, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan adapun yang punya pergumulan soal keturunan, soal anak, Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah rahim mereka, Tuhan berikan benih ilahi, benih kehidupan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bagi yang membutuhkan jodoh atau pendamping hidup, Tuhan akan ketemukan dengan tulang rusuk mereka. Tuhan ketemukan dengan pasangan hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada mustahil. Tuhan akan kirimkan orang-orang terbaik, orang-orang yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Dan sekali lagi kami serahkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memagari, membentengi, melawat bangsa kami dalam nama Yesus. Dan saat ini kami kebaskan debu peperangan dari tubuh kami. Tidak ada yang melekat, tidak ada yang menempel. Kami kebas, kami tolak setiap panah-panah api jahat. Debu-debu peperangan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Kristus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.